Halo semuanya, saya Ervan akan menjelaskan program perpustakaan yang saya buat. Dalam membuat perpustakaan ini saya menggunakan referensi sebagai berikut: PPT Binus Maya, source code yang diajarkan, geeks4geeks.org, dan programmis.com. Dalam membangun program ini saya menggunakan dua fungsi include, yaitu stdioh dan stdlib. Dan seperti biasa di awal kita mendeklarasikan struct buku, dan dalam struct buku ini ada int entry, char tajuk, dan char inis. Inis itu inisial, dan ada pointer kiri dan pointer kanan. Dan dalam membangun program ini saya menggunakan type def struct buku yang bakal diganti jadi BST. Maksudnya itu si struct bukunya dialiasin namanya jadi BST, dan dalam BST ini saya saya membuat pointer variabel 1 dan pointer variabel 2 yang bakal digunakan dalam search ini. Ini juga type def cuma digunakan dalam search ini aja sih. Terus struct node-nya ini, struct create node, struct buku create node ini digunakan untuk membuat node yang bakal dimasukkan dalam BST nanti. Sebelumnya kita seperti biasa ngalokin dulu, terus new node ke entry sama dengan x, new node ke tajuk sama dengan y, new node ke ini sama dengan z, dan kiri kanannya 0. X, y, z ini berdasarkan dari sini. Dan si struct insert ini untuk masukin si node yang tadi kita buat ke dalam bentuk BST. Jadi urutannya itu sesuai BST. Jadi if jika rootnya masih null, maka bakal return create node. Dan jika si entry lebih kecil pada root ke entry, bakal ke kiri si node-nya. Terus kalau entry lebih besar root ke entry, bakal ke kanan root node-nya. Terus untuk void search yang seperti saya bilang, saya menggunakan type def bst ini dan variable ini juga dan di sini, dan bakal saya juga membuat pointer save dan pointer ptr. Singkatnya, void search ini kerjanya itu jika item yang dicari sama dengan root, maka item itu sama adalah root. Jika item yang dicarinya itu lebih kecil pada si root ke entry, maka bakal dicari ke kiri. Kalau si itemnya lebih besar daripada root ke entry, bakal dicarinya ke kanan. Dan ini keseluruhan kodenya. Dan untuk struct buku findmin ini untuk mencari nilai minimal yang bakal kita gunain di delete ini. Bisa lihat saya menggunakan findmin untuk delete ini yang berasal dari sini. Nah, ini untuk keseluruhan kode delete-nya bakal digunain untuk ngeborrow buku. Kita juga dalam membuat program ini saya tuh menggunakan file.txt untuk membuat daftar antrian, daftar pengembalian, dan daftar pemasukan yang didapat oleh perpustakaan. Void lihat ini gunanya untuk melihat isi dari antrian.txt, dan void entry ini untuk membuat antrian.txt dari file ini yang di sini bakal dimasukin ke file.txt ini. Terus ini void masukkan ini bakal gunanya itu untuk memasukin si masukan uang-uang yang didapat dari pinjaman buku ke dalam masukan.txt ini pada tanggal totalnya. Terus untuk void lihat ini untuk melihat isi dari masukan.txt ini. Dan void lihat 2 ini untuk melihat isi dari pengembalian.txt ini dari sini. Si void kembali ini untuk membuat pengembalian.txt dan masukin data ini ke dalam sini. Untuk void in order seperti yang diajarkan, ini tuh untuk ngeprint bentuk pohon BST dalam bentuk in order. Dan langsung aja ke int main-nya. Saya membuat pointer root untuk menentukan itu rootnya atau bukan. Nah, terus ini variable yang saya gunakan, saya menggunakan perulangan do while agar si user bisa menggunakan program sesuai yang ia inginkan. Ini menunya, dan saya memasukkan variable pilih ini untuk milih menu ini. Dan kalau pilihannya satu sama dengan ini masukin buku. Ini tuh untuk dalam sini tuh untuk masukin nomor urut bukunya, yaitu si entry-nya,
Dan ini untuk masukin singkatan pengarang, yaitu si tajuk bukunya. Terus ini tuh untuk masukin inisial bukunya. Dan ini tuh masukin entry tersebut ke dalam bentuk BST. Kalau rootnya masih kosong, maka si entry-nya itu bakal jadi root yang pertama itu. Kalau udah nggak kosong, bakal jadi childnya. Dan ini bakal langsung di print jadi si bentuk in ordernya ini, si BST-nya tadi yang dimasukin. Terus untuk else if pilihan 2 ini gunanya ini untuk mencari si entry yang ingin dicari. Karena kalau entry yang dicarinya ada, bakal keluar ini. Kalau entry yang dicarinya nggak ada, bakal keluar ini. Dan untuk pilihan 3 ini untuk borrowing buku. Ini kalau yang saya gunakan itu untuk masuk, yang saya pakai itu untuk masukin nama si peminjamnya, terus masukin jumlah buku yang digunakan untuk perulangan di sini untuk si jumlah buku yang dipinjemin nanti, si jumlahnya ini. Terus untuk tanggal peminjamannya ini untuk cross checknya kalau kelihatannya udah benar atau belumnya. Terus nanti seperti yang saya bilang, ini untuk pengulangan dari jumlah buku yang dipinjam. Ini dalam si fungsi perulangan tersebut saya membuat fungsi apakah si bukunya itu ada atau enggak. Kalau bukunya ada itu bisa dipinjemin atau enggak ya. Kalau 1 itu dipinjemin, kalau 0 itu enggak. Terus kalau misalkan milih 1, bakal ditulis di dalam antri dan bakal dihapus dari isian BST tersebut. Dan bakal di print juga isi yang ada dalam si BST yang tersedia sisanya itu. Dan kalau nggak dipinjemin, bakal ketulis ini dan bakal langsung nge-break perulangannya. Dan else if pilihan 4 itu gunanya untuk pengembalian buku. Dan ini tuh seperti kayak yang borrow, masukin nama, masukin tanggal, bedanya itu ada jumlah hari peminjaman buku yang bakal digunakan untuk total ini, dan jumlah buku yang di sini juga bakal digunakan untuk total ini, untuk si harga yang harus dibayar oleh peminjam. Dan dari ini juga sama kayak yang borrow, ini tuh perulangannya berasal dari jumlah buku yang dipinjamkan. Terus ini juga, ini sih saya masukin yang kayak insert kayak yang pertama ini, masukin kayak di sini pertama untuk masukin buku yang dipinjam tadi. Ini masukin entry, masukin tajuk, masukin inisial. Terus yang kayak tadi, kalau rootnya masih dengan 0, maka masukin root, jadi si yang dimasukin ke root. Kalau udah nggak 0, maka jadi childnya. Terus di print juga si yang tersedia sekarang, buku-bukunya yang udah dimasukin tadi. Terus dari itu yang dihitung juga total yang harus dibayar oleh user. Terus si data yang ini tadi dimasukkan ke dalam void kembali yang gunanya ini untuk ngisi history dari pengembalian buku. Terus ya itu dimasukin juga si total tersebut ke dalam sini beserta dengan tanggal ini untuk masukin data pemasukan perpustakaan. Dan di reprint juga total harus dibayar oleh user. Dan pilihan 5 ini untuk lihat history dari si antrian peminjaman buku. Dan 6 ini untuk melihat history dari pengembalian buku. Dan 7 ini untuk lihat history masukan yang didapat oleh perpustakaan. Dan kalau 0 ini ya kalau si user udah pengen ngakhirin programnya ini. Langsung aja kita demoin. Kalau kita masukin yang pertama dulu, misalkan kita masukin menu 1, kita masukin ini, bakal langsung muncul di sininya si daftar entry-nya dalam bentuk in order. Kita masukin lagi biar ada banyakan. Salah, maaf. Bisa dilihat ini yang dari kata semua data yang kita masukkan tadi, ini entry-entrynya dalam bentuk in order. Dan kalau kita mau mencari entry yang ada atau enggak, kita bisa memilih nomor 2. Misalkan kita mau cari 901, maka ada buku dengan entry 901 ada dalam daftar. Kalau kita mau cari lagi entry 909, maka juga ada.
buku entry dengan 909 ada dalam daftar. Tapi kalau kita carinya misalkan yang 902 yang nggak ada, bakal keluar yang ini. Dan untuk menjamin buku kita bisa milih nomor 3. Kita bisa masukin nama, misalkan Ervan. Jumlah buku yang dipinjam 3, terus yang di tanggal peminjamannya 09 09 misalkan ini, maka akan bakal keluar di sini atau cross check, terus masukin entry yang mau dipinjamin, misalkan 909. Nah, misalnya bukunya ada, mau dipinjamin enggak ini. Kalau mau dipinjamin pilih nomor 1, maka langsung kehapus dari daftar bukunya. Terus ini karena kita minjamnya 3 buku, maka perulangannya diulang 3 kali. Kita ulangin lagi buku yang mau dipinjam, entry-nya apa, misalkan 904. Ini bukunya ada, mau dipinjemin enggak, mau dipinjemin ya, misalkan. Terus udah hapus juga kan di sini, terus masukkan lagi mau dipinjemin apa, 908 ada, udah hapus juga di sini. Terus untuk menu 4 untuk pengembalian buku, sebelum masuk menu nomor 4, saya mau nunjukin juga untuk melihat histori peminjaman. Bisa lihat di nomor 5, semuanya ini bakal langsung ketulis di sini yang ada dalam sini, si menu ini. Jadi yang di sini itu ada dalam sini, jadi ketulis jadi si historinya itu ketulis dalam bentuk txt. Dan untuk menu 4 untuk pengembalian buku, masukkan nama pengembalinya yang tadi, Arvan. Masukkan tanggal pengembaliannya, tanggal 12. Terus tanggalnya bulannya 09. Nah, jumlah hari peminjaman 3, jumlah buku yang dipinjam tadi 3. Terus entry yang dipinjam tuh yang tadi pinjam, ini tuh bentuknya perulangan sebanyak yang buku yang dipinjam tadi. Sekarang kita mau masukin 904, maka bakal muncul lagi di sini 904. Misalnya kita mau pinjamin lagi, mau balikin lagi 908, maka bakal muncul juga sini 908. Terus kalau misalnya kita mau pinjamin lagi, mau balikin lagi 909, maka bakal muncul juga di sini 909 nya. Terus ada total biaya 9.000. Di akhir perulangannya itu bakal ada muncul biayanya ini 9.000. Total biaya harus dibayar oleh peminjam. Dan untuk melihat histori pengembalian buku bisa dilihat di menu nomor 6. Isinya tuh yang tadi si update peminjaman pengembalian buku yang tadi dipinjam. Dan itu berasal dari sini, si ini, salah, maaf, dari sini. Isinya tuh dari sini. Dan untuk menu nomor 7, untuk lihat masukan yang didapat oleh perpustakaan, misalkan ini, dan di sini tuh dapat dari sini, sama kan. Itu aja sih ya dari program saya yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan intonasi, mohon maafkan. Dan itu aja sih yang saya mau jelaskan. Maaf jika ada yang kurang atau apapun itu, atau ada yang terlewat. Terima kasih.